Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita akan all out di event Legacy Hunt. Kita akan mendapatkan hasil apa? Mari kita mulai. Oke, kita seperti biasa ketika event-event seperti Legacy Hunt, kita akan mengincar di menit-menit terakhir. Sini Legacy Hunt, kita bisa lihat masih ada 17 menit lagi, dan untuk peringkatnya itu 1,5 tertinggi. Kita mungkin pengen masuk ke top 3 aja ya, biar nggak ngabisin sumber daya sebanyak mungkin. Kita ambil hadiah yang paling lumayan dengan rating atau penghabisannya lebih sedikit, seperti itu. Dan karena ini masih cukup lama ya, dalam artian masih 17 menit lagi, kita pakai perkalian mana ya, 50 100 kecepatan. Di sini kita punya 1470 ya panah. Dari 1470 panah ini kita akan dapat berapa? Banyak yang bilang bagus itu di perkalian 10, ada juga yang bilang di satu aja, tapi kalau satu capek ya gila ngabisin 1470. Ada juga yang bilang per 30 aja bang. Jadi ngelihat kondisi semuanya ya, gue mungkin bakalan pakai yang 30 aja. Terus juga di sini target kita kan sampai level 50 itu sudah dipastikan ya. Level 50 itu kita butuh sampai 750.000 poin. Nah, 750.000 poin ini baru selesai di level 50. Dan kalau kita lihat di sini 750 itu belum masuk ke top 10. Cuman kalau dilebihkan dikit kita pasti masuk top 10. Jadi seapes-apesnya dengan poin atau dengan bower ini kita pasti masuk top 10. Dan top 10 itu hadiahnya masih oke lah, kita dapat peti ini dan juga hadiah tadi. Dengan jarak space-nya antara level 50 750 itu ke jarak top 10 besar tidak terlalu jauh, maka itu masih layak untuk kalian ikuti. Tapi kalau misalkan untuk peringkat top 10 saja jarak dengan level 50 itu sangat jauh, maka lebih baik kalian skip saja, seperti itu. Karena tadi di event ini kalau kalian sudah melebihi level 50 itu sudah tidak ada hadiah tambahan. Hadiahnya itu cuma berdasarkan ranking dan selalu incar di menit terakhir. Oke, kita mulai saja perburuan poin dari Legacy Hunt itu sendiri. Mari kita. Dan juga jangan lupa dilewati animasi ya, biar kita nggak ngelihat ininya di bolak-balik terus, tapi langsung kita melihat angkanya. Dan karena ini berdasarkan hoki, jadi tergantung kalian aja hokinya di mana. Oke. Dan bisa juga nilainya bagus itu di tempat yang sama, tapi bisa juga berubah. Dan bagaimana menentukannya ya tergantung kalian. Oke, kita dapat gratis 1 kali. Oke, kita nyoba teori. Wah, dapat putih bos. Oke, kita dapat bonus. Enggak dapat. Kita pahalain lagi. Kadang ngabisin kayak gini tuh cepet kawan. Dapat putih lagi. Jadi itu. Oke, kita dapat jackpot lagi. Jackpot di tempat yang sama itu jarang, sangat-sangat jarang. Makanya kalau misalkan kena jackpot di satu tempat, kita pindah. Tapi kalau kena putih
di satu tempat atau biru atau hijau gitu ya di satu tempat, nah kalian boleh tuh buka lagi kayak gitu. Itu sih teorinya ya, tapi kita balik lagi, namanya kita undian ya, kita nggak tahu nih mana yang bagus ya. Oke, kita dapat lagi jackpotnya lumayan di perkalian 30. Kita sudah hampir mendekati ya di sini 513. Oke, kita pilih lagi. Ingat, gak ada jackpot di tempat yang sama. Oke, kita dapat undian gacha gratis. Kita mana ini? Oh, oke, agak dikit ya. Ya, 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 putih lagi. Sini 12, masih 27. Oke, ini terakhir. Sudah, kita sudah ngeklaim. Nah, ini klaim hadiah yang kalian dapat ketika kalian ada di level 50 ya. Hadiahnya itu cukup lumayan, yaitu kita dapat 41 Yggdrasil Dew. Kita juga dapat berapa ini? 32 saat universal, dapat 3. Apa singin gue emang sebanyak ini ya hadiah sebelumnya? Sama atau enggak ya, gue nggak tahu. Kayaknya ada perubahan jumlah hadiah deh. Nanti gue coba compare ya, dan kita nilai sendiri dari video gue sebelumnya mengenai event Legacy Hunt ini. Atau mungkin sama, cuman perasaan gue doang yang berbeda ya. Oke, ini hadiahnya cukup bagus. Dan dari sini kita masih ada 510 lagi ya. Dan di sini kita bisa lihat sampai ke poin 750.000 itu paling enggak kalau kita lagi nggak beruntung itu kita bisa menghabiskan sekitar 900 ya, 900 sampai 1000. Jadi range-nya itu 900 panah sampai 1000 panah. Itu yang bisa dibilang beruntung nggak beruntung ya. Jadi kadang beruntung, kadang enggak. Nah, kalau lagi nggak beruntung ya kalian bisa tuh dapatnya jadi kayak gini. Ini kalau standarnya sih emang segini sih. Kalian mau pakai cara apapun, mungkin kalian bisa lebih menghemat sampai poin 750.000 ini. Paling hemat-hematnya kalau hokinya ya, yang gua tahu itu kalian ngabisin sekitar 700 panah sih, 700 sampai 800 panah itu udah termasuk hoki gitu. Kalau ngabisinnya 900 sampai dengan angka 1000 itu masih normal ya, standar. Maksudnya normal itu kadang bad, kadang bagus, kadang bad, kadang bagus kayak gitu. Tapi kalau yang hoki itu kalau misalkan kalian bisa sampai ke level 50 tapi menghabiskannya cukup 700 ya, 700 atau 600 panah itu udah hoki sih kayak gitu. Nah, sekarang karena kita waktunya juga masih lumayan ya, kita pengen top 10 dulu, kita ubah ke mode santai. Mode santainya yaitu adalah di perkalian 10 ya. Intinya kita kan tadi sudah mode cepat kali 30, kita ke mode santainya, tapi biasanya mode santai itu 1x1 ya. Oke ya, kita buat jadi 10 aja. Oke, kita mode 10 santai-santai aja. Oke, kita dapat bonusnya, kita dapat putih, biru, dapat kesempatan lagi
Kita udah level peringkat 9 nih. Udah peringkat 9, kita lihat lagi kemanakah kita harus melangkah. Jadi kita mah santai-santai aja nggak sih? Kita Oke, dapat poin jackpot. Di perkalian 10 atau di perkalian 30 kalau dapat jackpot itu juga enak ya. Cuman kalau kita lagi nggak dapat jackpot di perkalian itu, ya itu rugi banget sih menurut gua. Dan sekarang kita ada di peringkat 4 ya, peringkat 4. Nah, ketika proses kayak gini itu terkadang ada yang namanya menyusul di detik-detik terakhir. Jadi kita sudah berada di sini, trik yang biasa gua pakai adalah kita menunggu. Nah, menunggunya itu sampai di 3 menit terakhir. Kalau sudah di 3 menit terakhir baru kita gas lagi. Tuh, itu triknya untuk tahu batas mana yang perlu kita lewati. Dari ini kan 897.000 nih. Nah, untuk ke top 3 dan top 2 itu masih terjangkau. Kalau top 1 gue memang tidak begitu menghiraukan top 1, karena top 1 gue anggap itu sudah milik mereka para paus. Nah, top 2 dan 3 ini kan jaraknya nggak begitu jauh nih, dan ini bisa gue kejar. Dan untuk memastikannya adalah kita tunggu sampai 3 menit atau 2 menit terakhir baru kita gas lagi. Oke, kita sudah menunggu sedikit dan sekarang udah di 3 menit terakhir ya, dan posisi kita masih di top 4. Maka kita lanjut lagi posisinya, karena kan sudah di 3 menit terakhir nih. Kalau misalkan masih tersaingi di menit-menit terakhir ya gue nggak tahu trik apa lagi. Tapi di gua sih biasanya kayak gini, di trik di detik-detik terakhir, di menit-menit terakhir itu adalah masa krusial untuk kita memasuki arena gitu, arena top 3, karena kita dari tadi fokusnya ke top 3 ini. Kalau top 1 kejauhan sih guys, ini 500.000 ya, 500.000 poin itu nggak sedikit kan. Kalau yang ini top 3, top 2 nih beda-beda tipis nih, ini masih bisa lah kita kejar-kejar gitu. Oke, kita tetap sambil low profile ya, kita dikit-dikit. Nah, ini udah di top 3. Dari top 3 kita masih perlahan-lahan aja, jumlah panah masih ada di 350, ini masih oke gitu. Kita masih tunggu detik-detik terakhir dan menit-menit terakhir sebelum kita melancarkan serangan. Intinya yang kita serang atau kita tunggu itu di rank kedua. Oke, ini ada 2 menit terakhir dan kita mulai lagi. Anjay, angka sama. Oke. Oke. Ada 1 menit terakhir, aku tak oke, kita dapat bonus. Ini udah di rank kedua. Kita sudah di rank kedua dan kita masih ada 240 lagi. Kita intinya ngamanin rank kedua ya, karena kalau untuk rank pertama seperti yang gua ulang-ulangin dari tadi ya perkataannya, rank pertama biarlah untuk dia, kita rank kedua ya. Masih ada kurang 1 menit karena perbedaannya cukup tipis ya, kita nggak usah buru-buru, kita lihat di 30 detik terakhir gitu.
Kalau ada pergerakan ya kita tambah lagi. Dan di sini masih ada 24 kali percobaan untuk dapat poin ya. Kalau di segini pengen ngejar 500 poin kan seperti tadi ya, teorinya itu sama seperti kita pengen nyampe level 50 ya, itu sulit ngumpulin poin sebanyak itu. Tapi kalau poinnya cuma beda-beda 100.000 itu gampang. Oke, ini 10 detik terakhir, mari kita buat perbedaan yang cukup signifikan. Nah, ini dapat dan ini tutup terakhir. Oke, kita di rank kedua waktu usahanya dan dengan nilai yang bisa kita lihat. Nah, di sini pada akhirnya kita sudah di peringkat kedua ya. Nah, di peringkat kedua dengan poin yang relatif sedikit bedanya sama yang tadi. Sebenarnya kita bisa saja berhenti tadi itu, nggak usah mengorbankan 10 panah lagi, tapi kita kan untuk memastikan daripada kejadian yang tidak terduga ya. Di sini juga kita bisa lihat, ini dari Hela aja udah mempercepat, terus juga Jansuke juga mempercepat juga. Oke, ini dari KBO dan kita sudah ambil di posisi kedua. Karena perbedaannya jauh ya gua nggak ngejar. Setidaknya di posisi kedua juga hadiahnya udah lumayan. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, kita dapat 100 Sildio, 400.000 XP elemental, 60 shot, ininya 3, ininya 15, lumayan kan gitu. Sedangkan kalau di atas rank 1 itu bedanya beda tipis ya. Sildio nya beda 25, SX nya beda 15, ininya beda 100.000, ininya 5, nggak begitu jauh lah, masih dalam range yang wajar ketimbang gua harus menghabiskan poin atau menghabiskan dagu sampai ini 1.500.000 kawan. 500.000 itu udah jelas 250 panah gue itu nggak cukup kawan, dan hadiahnya cuma beda ini segini gitu, bedanya tipis ya. Menurut gua sih mendingan nggak usah, kejar yang paling minimal aja. Ini yang gue maksud dengan kalau kalian mengejar peringkat, kejarlah dengan hadiah tertinggi, biaya terendah gitu. Nggak usah buru-buru, nggak usah ini, kita santai-santai aja gitu kan. Ya. Klaim hadiahnya itu ada di sistem. Nah, sini kita bisa lihat. Ini yang save tadi, Viking Legion juga udah nih, hadiahnya udah ada. Terus ini dari stack yang tadi, stack ke-6 Viking Legion hadiahnya juga udah masuk. Ya, ini dari Legacy Hunt tadi peringkat kedua, dan yang ini dari event Sworn Vengeance. Lumayan, kita dapat total kalau diklaim semua, kita tambahannya punya 2 peti lagi, 70 SX, 50 saatnya si Sasa, hadiahnya 2.000 boleh. Ini 15. Oke, hadiahnya menarik kan gitu. Nah, terus kelebihannya ada di mana? Kelebihannya di sini kawan. Kenapa gua simpan? Nah, di sini gua punya peti pilih-pilih. Ini kan peti pilih-pilih namanya. Peti pilih jewel tuh bebas kita butuh. Kita punya 8 peti atau 8 permata. Nah, ini gua rencananya bakalan gua gunakan untuk permata legendary si ini emerald sampai ke bintang 4 ya. Karena bintang 4 itu seperti yang kita tahu dari bahan ini nih ya. Nah, ini. Nah, kalau kita pengen ke bintang 4 kita butuh 24 ya. 24 permata. Dan untuk mendapatkan 24 permata legendary itu sulit kan. Jadi nanti gua kumpulin sampai titik tertentu baru gua pakai ini apa permata, istilahnya permata apa ya ini pokoknya, pilih-pilih, kotak permata pilih-pilihnya gitu. Itu udah lama. Terus kenapa nggak dipakai untuk bintang 5 nya bang? Karena kalau dipakai untuk bintang 5 nya itu lebih lama lagi on. Kalau dari harganya tadi itu kan butuh 24 ya, maka sampai ke bintang 5 itu nanti butuhnya
bisa 48 pieces. Wow, makin gila lagi bos. Kalau kayak gitu bisa habis setahun 2 tahun gue baru bisa ke bintang 5 secara free to play. Kalau bukan free to play, mungkin bisa dicapai dengan menghabiskan banyak sekali cuan. Intinya mah cuan lagi. Terus di sini permata slot 1 sampai slot 6 ya kita pakai aja. Kita dapat permata ini ya untuk rubinya. Permata ini kita punya 1 2 3 4, baru punya 4, masih jauh ya. Untuk bintang 3 itu kita butuh 8 ya, butuh 8 kalau nggak salah, butuh 8. Jadi sampai ke sana kita masih jauh nih, masih baru dapat 4. Terus gua bintang 3 juga ini baru punya 5, kurang 3 lagi baru bintang 3 untuk yang permata legendary tapi yang infantry. Gue cuman fokus infantry sama ini doang sih, sama permata infa gitu. Selebihnya mah enggak ya. Ini kita nggak tahu dapat yang mana. Kayak kita dapat legendary ya tadi 1. Oh lumayan deh, kita dapat legendary lagi. Untuk yang ini apa namanya, Pikamen walaupun jarang-jarang nggak apa-apa karena dari hasil gratisan. Jadi tadi bahannya permata ungu, kalau kita buka random itu ada peluang untuk mendapatkan legendary ya. Nah, kan tadi kita dapat nih dari yang mana ya, kan ini. Nah yang ini kita bisa dapat nih peluang legendarinya walaupun peluangnya dikit ya, seperti itu. Jadi kita buka-buka aja, gak usah sih ditumpuk-tumpuk ya. Kadang orang kan suka menumpuk-numpuk kayak item ini. Kalau gua tuh jarang kawan, gua jarang buat tumpuk karena menurut gua buat apa kalian tumpuk gitu. Karena pada akhirnya kan kita perlu tahu nih mana yang kita kurang, mana yang enggak gitu. Kalau di sini kita udah dapet nih, gue paling butuh ini sih, Divine Blood. Nah kita dapat 2, lumayan kan. Jadi daripada kita nggak tahu, yang mendingan kita buka aja. Jadi kita tahu nih mana yang kurang, mana yang enggak, kayak gitu. Daripada kita tumpuk-tumpuk. Itu sih kebiasaan gue sih kayak gitu ya. Ya kalau kalian punya kebiasaan yang lain ya kalian bisa bagi informasinya, nanti kita sama-sama koreksi. Dan mungkin ini aja informasi gua seputar event, dan utamanya untuk event-event yang ada di game Viking Race ini dan event tertentu seperti Legacy Hunt. Legacy Hunt itu sekarang eventnya udah jadi kikir ya menurut gua, karena untuk mendapatkan panahnya itu sudah sangat pelit sekali. Jadi gua masukkan jadi event kikir, dan udah masuk event kikir otomatis kalian harus bijak dalam penggunaannya. Terima kasih sudah menonton, salam Viking dan bye.